Karena itu saya buka ruang kesaksian untuk menceritakan cerita kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Puji nama Tuhan. Nah, dari tamu mungkin Saya mau kesaksian boleh ya? silakan Bu Ana. Boleh tak Bu? Ya, sebelum kita dengarkan Bu Rini sampaikan firman, saya mau kesaksian. Saya harap kesaksian saya nanti bisa memberkati kalian semuanya ya, bahwa Tuhan itu nyata dan amin. Artinya dia Iya. bukan Allah yang jauh sekali di surga, enggak. Surga dan bumi nyatu kalau engkau tahu firman. Oke ya? Dengerin Yes. ya kesaksiannya ya. Amin. Oke, dengerin. Bisa jelaskan suaranya? Bisa. Silakan Bu. Saya kasih judul kesaksian saya Miracle Money. Apa? Miracle Money. Mujizat keuangan. Ya. Ini bukan terjadi lalu-lalu enggak beberapa hari yang lalu. Ya, ini kesaksian paling grace, paling baru, ya. Saya punya firman di Ulangan 28 itu saya download di pikiran saya. Oke ya, sudah tahu kan? Di download firman kan? Diucapkan, dihafalkan, dimengerti, dipraktekkan, itu di download. Oke ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14 itu saya hafal. Karena saya suka. Saya suka, saya hafal. Dan itu dibilang kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Bahkan dibilang bahwa berkat itu akan overtake, akan ambil alih, akan menggulung, akan apa ya, ngejar kamu. Loh, itu benar loh. Tapi dengan catatan engkau sudah menjadi bait Allah. Di dalam dirimu, di dalam diri saya sudah tidak ada roh marah, tidak ada roh mamon, tidak ada roh benci, tidak ada roh pahit, tidak ada roh kekhawatiran, takut. No, selesai semua. Oke. Saya izinkan di dalam diri saya hanya roh Tuhan dan firman. Roh Tuhan dan firman. Roh Tuhan dan firman. Nah, kemarin sekitar tanggal berapa itu ya? Pokoknya sekitar waktu itu saya masih ada acara dengan hamba-hamba Tuhan gitu kan ya. Lagi sekolah ceritanya gitu. Saya kan firman terus saya isi dengan firman tiba-tiba ting di WA saya itu masuk duit, masuk duit yang mana saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan kirim saya duit. Jadi itu banyak. Bukan masalah pelayanan loh, ini di luar sana, di luar pelayanan. Kalau untuk pelayanan kan memang banyak orang menabur untuk hal-hal yang saya mau ikut dong nabur untuk pelayanan di sana sini gitu. Ini enggak ada hubungannya. Terus puji Tuhan. Nah, ini yang namanya miracle money gitu kan ya. Duitnya enggak sedikit loh. Duitnya itu 7 digit. 7 digit itu kan banyak ya. Kalian tahulah 7 digit itu berapa maksudnya. Besoknya lagi saya dengerin firman gitu kan, saya terus fokus pada firman, saya tidak mau konflik, saya mau damai sejahtera, saya mau dengerin firman, saya perkatakan firman, ting masuk lagi. Loh, kok kok jadi 8 digit ya Mas? Ya masuk 8 digit. Eh, saya mau kasih tahu kepada kalian semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi yang kesaksian ya. Dulu engkau tidak kenal Tuhan. Engkau banyak konflik, banyak melakukan hal-hal yang di luar firman. Tapi hari ini engkau sudah tahu firman, engkau tahu bagaimana engkau jadi bait Allah, engkau tahu bagaimana ngambil berkat di atas, engkau tahu semuanya, praktekkan. Dan sebetulnya surga dan bumi itu nyatu. Bapakmu itu sangat baik kepadamu. Yang perlu kau perhatikan adalah ayat kunci. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya.
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak pakai bergumul, tidak pakai cucuran air mata, hanya engkau bersuka cita kayak gini tadi aja. Sembari kau percaya dan beresi hatimu, engkau akan mengerti bagaimana terkoneksi dengan surga dan berkat itu tidak pakai susah. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu buat kesaksiannya. Mari kita sama-sama mantapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Rini. Karena kekuatan kita adalah Allah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku,
Silakan hambanya untuk firman. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk saat ini. Engkau kembali hadir di tengah-tengah kami. Nyatakanlah Tuhan kebenaran akan firman-Mu. Kami semua siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oh, kita doa dulu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk sinyal terhubung kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, sinyal terhubung kembali. Semua yang bukan dari Tuhan kami sapu bersih. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan, para malaikat Tuhan menghubungkan kembali sinyalnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan. Kami tutup akses dengan alam maut. Dikunci dengan kunci Daud dan hanya terbuka dengan kerajaan surga, dengan ruang tahta dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, terhubung kembali para malaikat Tuhan, hubungkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, nyambung kembali di dalam nama Yesus. Nyambung kembali. Mari Tuhan, ulurkan tangan para malaikat Tuhan, bekerjalah. Mengikat setiap yang bukan dari Tuhan, patahkan dalam nama Yesus, gangguan sinyal. Disapu bersih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, dihubungkan kembali para malaikat Tuhan. Hubungkan kembali dalam nama Yesus. Devi dicek. Tata dicek. Dalam nama Yesus, sapu bersih semua yang menghalangi. Hardik dalam nama Yesus. Yes. Sudah? Bisa dengar? Bisa, Bu. Silakan, Bu Rini. Tuhan. Shalom saudara-saudara. Sehat sukacita ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya sudah diterima ya. Kita akan belajar tentang menjaga hati. Dari kesaksian Pak Andre dan juga Pak siapa tadi ya, satu yang dari Manado. Kita bisa melihat bagaimana kedua saudara kita ini dalam sebuah pergumulan menjaga hatinya supaya tetap fokus kepada Tuhan. Nah, saat ini kita sama-sama akan belajar bagaimana Tuhan mengajari kita supaya kita itu bisa menjaga hati kita itu dengan baik, dengan benar, seperti apa maunya Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mengawali dengan membaca dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini sebenarnya saya dapatkan dari anak saya. Jadi ada salah satu anak saya itu suka sekali mengucapkan ayat ini. Sepertinya itu menjadi rema di dalam hidupnya. Jadi dia selalu mengucapkan itu atau ngomong gitu ya ayat itu, dan saya seperti mendapatkan sebuah pesan gitu ya, supaya bagian ini juga akan digumuli bersama dengan jemaat. Saudara, menjaga hati itu penting. Ya. Saya mencoba untuk kita itu melihat dari sisi hati yang sebuah organ. Hati adalah organ yang Tuhan taruh di dalam tubuh kita. Salah satu organ yang cukup vital di dalam tubuh kita yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Fungsi hati itu apa? Hati itu punya fungsi yang sangat penting. Yaitu berfungsi untuk menjadi filter atau saringan di dalam tubuh ketika tubuh itu menerima
sesuatu yang dari luar. Contohnya, sesuatu yang kita konsumsi, yang kita makan, ataupun sesuatu yang lain yang kita minum, itu ketika masuk di dalam tubuh kita, itu akan dikontrol atau disaring oleh organ yang namanya hati. Supaya apa? Supaya jika ada sesuatu lain yang tidak baik untuk tubuh, itu sudah disaring dulu di dalam hati, di dalam organ hati itu, sehingga tubuh kita akan baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi kalau hati itu kemudian terkontaminasi oleh mungkin zat-zat kimiawi yang berbahaya? Ketika hati itu terkontaminasi oleh sesuatu yang sangat berbahaya, hati itu bisa jadi menjadi tidak berfungsi. Hati itu bisa jadi menjadi mengeras, sehingga fungsinya tidak ada, akhirnya tubuh kita menjadi tidak baik. Saya menggambarkan itu sebagai sebuah hati yang adalah organ tubuh. Dan saya pernah mengalami bukan mengalami, tapi pernah menemukan dari salah satu saudara kami, om saya, adiknya ibu saya itu pernah hatinya itu mengeras. Sakit, hatinya mengeras, kemudian perutnya menjadi sangat besar dan keras sekali. Dan dokter mendiagnosa ini adalah kanker hati yang sudah sangat parah. Akhirnya Tuhan memanggil dia. Saudara, kita sudah memahami lebih dulu ya bahwa hati yang mengeras, hati yang terkontaminasi dengan sesuatu yang asing dari luar kita, sesuatu yang mempengaruhi hati kita, itu akan membuat hati kita tidak berfungsi dengan baik. Firman Tuhan tadi mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan itu selalu memberikan firman-Nya dengan sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Hati itu sangat dekat dengan kita. Tuhan ingin supaya kita tuh paham. Kenapa harus dijaga? Kenapa hati kita harus dijaga? Tentunya hati yang dimaksud di dalam firman ini adalah adalah sesuatu yang untuk menjaga jiwa kita. Bukan sekedar organ. Organ yang kalau sudah mengeras, kemudian tidak bisa berfungsi, tubuh kita akan rusak dan kita bisa mati. Tapi itu yang mati hanya tubuh. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah hati yang lebih dari sekedar sesuatu yang jasmani itu, yaitu yang mengarah kepada jiwa kita, kehidupan rohani kita, supaya kita benar-benar menjaga semuanya itu agar hati kita itu menjadi. Karena itu kita diajari untuk merawat atau menjaga hati kita dengan baik. Kalau hati yang secara fisik itu bisa kita jaga dengan mengkonsumsi sesuatu yang baik, makan makanan yang baik, minum minuman yang baik, segala sesuatu yang kita konsumsi itu baik, atau kita juga menjaganya dengan beristirahat yang baik, beristirahat yang cukup supaya semuanya baik. Nah, firman Tuhan mengajak kepada kita saat ini bagaimana kita merawat hati kita dengan baik supaya hidup kita ini tetap terjaga ketika kita itu sebagai anak-anak Allah. Saya akan mengajak kita untuk membaca untuk yang berikutnya. Dari Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 1 sampai 3. Apakah bisa dibaca bersama-sama ya? Minta tolong ditampilkan. Kita akan membaca dari Mazmur 73 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu pada pembual-pembual kalau aku melihat kemunjuran orang-orang fasik. Amin. Firman-Nya kita amini ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Sudah jelas ya. Tuhan itu ingin supaya hati kita itu tulus, tidak pura-pura, tidak ada yang disembunyikan. Semuanya harus terlihat dengan jelas. Karena apa? Tuhan itu yang bisa melihat hati. Manusia mungkin bisa dibohongi dengan mulut manis kita, dengan perkataan kita. Tetapi Tuhan lebih jauh melihat hati kita, dan hanya Tuhan yang tahu ketulusan hati kita.
Namun di ayat 2 dan ayat ketiga, di sana itu dijelaskan begini, ditekankan bahkan menurut saya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Jadi ini sebuah peringatan kepada kita. Kalau sedikit saja, ini cuma sedikit saja ya, sedikit saja kita tuh tidak menjaga hati kita itu bisa terpeleset, bahkan tergelincir. Artinya kita tuh bisa jatuh, ya, jatuh dengan sangat keras, dengan sangat kuat. Kalau ketulusan hati itu tidak terjaga, kita akan tergelincir, terpeleset, jatuh. Ya kalau ada yang nolong. Ya. Ketika kita jatuh, iya kalau ada yang nolong. Kenapa kita bisa jatuh? Ayat 3 dijelaskan. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Kenapa kita bisa jatuh? Karena kita tidak melihat hati kita, justru kita melihat orang lain. Kita iri hati kepada orang-orang yang ada di luar sana, yang menurut kita itu, dia kan orang fasik, dia orang nggak benar, dia orang yang nggak baik-baik saja, dia juga jahat kok. Tapi kenapa dia terus mujur hidupnya? Kenapa dia kok beruntung hidupnya? Ya, kita kadang-kadang terpeleset atau tergelincir oleh karena apa? Hati kita itu masih melihat yang lain. Yang lain itu nggak bener kok, baik Tuhan. Yang lain itu orangnya fasik kok, diberkati Tuhan. Itu yang seringkali masih dalam fokus hidup kita. Kita masih melihat yang lain. Kita tidak berfokus kepada hati kita, bagaimana supaya ketulusan hati itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Nah, tidak bosan-bosan ya. Kita tuh selalu diingatkan oleh firman Tuhan yang seringkali mengkontaminasi hati kita itu ya sudah sangat jelas dari firman Tuhan ya. Kita tidak boleh bosan. Bahkan tadi salah satu Bapak bersaksi, bahkan saya itu sudah membaca firman setiap hari itu 10 pasal. Wow, menurut saya itu wow ya. Satu hari 10 pasal itu sangat hebat, sangat keren. Ya, tapi Tuhan justru proses dengan cara yang itu supaya ada waktu untuk membaca Alkitab ya. Jadi saudara, kita jangan pernah patah semangat. Tapi firman Tuhan itu selalu mengingatkan kepada kita. Kenapa kita harus berulang-ulang membaca firman? Bu Ana tadi mengatakan, saya senang sekali dengan ulangan 28. Diulang-ulang, di-download terus ya, diulang-ulang supaya apa? Ya berkat itu turun benar. Sikap hidup kita itu tetap benar di hadapan Tuhan. Dan, salah satu firman yang sering harus kita ulang-ulang untuk diingat adalah dari Galatia ya. Galatia 5 itu menjelaskan bagaimana kita yang hidup di dalam roh dan di dalam daging. Di dalam daging salah satunya di sana dijelaskan bahwa ketika hati kita cemar oleh karena apa? Iri hati. Iri hati yang tadi dijelaskan di dalam Mazmur 73 ayat 3 tadi, salah satunya ya. Kalau iri hati itu kita pelihara, semuanya akan sia-sia. Sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kedagingan itu masih menonjol, hati kita masih mau dikontaminasi dengan iri hati itu ya percuma. Bahkan Tuhan itu menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana kedagingan itu lebih banyak dari yang disebut dengan buah roh. Buah roh jumlahnya ada 9, kedagingan itu di sana dituliskan jumlahnya ada 15, tapi masih ada koma dan sebagainya. Artinya Tuhan itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa kenikmatan dunia yang dipaparkan gitu ya, yang ingin diberikan kepada manusia itu banyak sekali. Dan itu mudah sekali untuk kita dapatkan. Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa yang kedagingan itu sangat enak, sangat mudah untuk diambil dengan cepat. Sehingga timbullah yang namanya orang menjadi jahat.
Orang menjadi tidak mendengarkan firman Tuhan, bahkan orang menjadi jauh dari firman Tuhan, bahkan melanggarnya. Ya. Tapi bagaimana? Ketika kita itu sudah melanggar firman Tuhan itu, gimana caranya ya supaya saya itu berkenan kepada Tuhan? Tuhan melengkapi kita dengan 9 buah roh. Kalau kita mau melakukan itu dengan baik, sebenarnya kita sudah dimenangkan. Salah satu yang berkaitan dengan hati dalam buah roh adalah kelemah lembutan. Lemah lembut itu ada hubungannya dengan hati. Kalau hati kita itu lemah lembut, kita tuh jadi mudah untuk dibentuk, diproses, dididik oleh Tuhan, sehingga ketika kita mengalami masalah, kita tidak menyalahkan Tuhan atau kita itu menjadi iri kepada orang lain. Ketika kita lemah lembut, gitu ya, kita rendah hati, kita mau sama Tuhan untuk dibentuk, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar apapun itu permasalahan yang sedang dialami, baik oleh saudara kita yang ada di dalam maupun kita yang ada ikut Zoom saat ini, apapun itu masalah kita. Saya akan menunjukkan salah satu contoh dari tokoh Alkitab. Saya akan mengajak kita untuk membaca dari 1 Samuel 16 ayat 7. Samuel 16 ayat 7. Bentar, saya mencari dulu. 1 Samuel 16 ayat 7, saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Kan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ini menjelaskan Tuhan itu sedang berbicara kepada nabinya, kepada Samuel. Tuhan mengutus Samuel pergi ke kota Bethlehem, bertemu dengan seseorang yang punya anak laki-laki banyak. Lebih dari 5 itu banyak ya. Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk datang ke sana. Tuhan berkata, aku akan menunjukkan kepadamu salah satu anak dari seseorang di Bethlehem ini, dia akan engkau urapi untuk menjadi raja atas Israel. Nah, saat itu kemudian Samuel mengutus ya utusannya untuk menyampaikan itu. Kemudian mereka diundang dalam sebuah perjamuan makan. Dan di sana kemudian Samuel melihat seseorang yang sangat gagah, sangat paras eloknya, dijelaskan di sini ya. Lalu tiba-tiba Samuel dalam hatinya mengatakan, ini ya Tuhan yang akan diurapi. Tapi Tuhan bilang, tidak, bukan dia, aku menolaknya. Saya ketika membaca bagian ini ya Bapak Ibu, saya tuh merinding, Tuhan itu menolak loh. Rasanya tuh gimana ya kalau kita tuh ditolak sama Tuhan. Tuhan mengatakan, aku menolaknya, bukan dia yang akan diurapi untuk menjadi raja. Masih ada satu lagi. Kemudian dicari lagi dan dicari lagi. Kemudian Samuel bilang, apakah hanya ini anakmu laki-laki? Lalu si ayah ini mengatakan, bukan. Masih ada satu lagi anakku. Tapi dia tidak penting. Dia tuh bukan seseorang yang, bukan prajurit gitu ya. Bukan seseorang yang gagah berani, bukan yang ahli perang, bukan yang ahli berada di barisan depan. Dia adalah hanya anakku yang sangat polos, pipinya, mukanya suka merah-merah, imut. Dia itu hanya menggembalakan kambing domba di padang. Tapi Samuel mengatakan dia tidak mau tahu, dia harus dibawa ke tempat ini sebelum kita makan. Kita tidak akan makan sebelum dia dibawa ke sini. Dia adalah Daud. Daud itu kemudian diundang ke tempat itu. Seketika itu juga Tuhan mengatakan, dia orang yang urapi dia akan menjadi raja atas Israel. Karena apa? Tuhan melihat hati. Kita semua paham ya. Saya berharap kita semua membaca Alkitab. Kita paham siapa itu Daud.
Daud itu adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, bisa menjaga hatinya. Ketika saudara-saudaranya itu diundang oleh seorang nabi yang sangat terkenal di tempat itu waktu itu, dan dia tidak dilibatkan. Dia disuruh ayahnya, kamu menggembalakan kambing domba saja, kamu tidak usah ikut. Harusnya gimana? Harusnya dia sakit hati, harusnya dia marah. Tapi Daud tidak melakukan itu. Dia tetap melakukan tugas sehari-harinya sambil membawa apa, saudara? Tahu nggak? Daud selalu membawa apa ketika mengembalakan kambing domba? Kecapi. Dia selalu membawa kecapi, dia selalu memuji Tuhan, dia selalu memasyurkan kebesaran Tuhan, dan kita semua tahu di dalam Alkitab kita ya, di dalam kitab Mazmur ini semuanya adalah ungkapan rasa syukur Daud atas hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak sakit hati ketika dia tidak diajak, tidak diikut sertakan, tetapi dia tetap mengembalakan kambing domba dengan sukacita, dengan memuji Tuhan. Itulah Daud. Kita ingin belajar dari seorang Daud ini. Belum cukup sampai di situ. Ketika waktu itu Samuel itu mengurapi dia dengan minyak bahwa dia akan menjadi raja, tidak seketika waktu itu juga kemudian dia menjadi raja atas Israel. Tapi butuh waktu yang sangat lama. Ya, untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang menunggu waktu yang sangat lama, Tuhan, kok waktunya lama, nggak datang-datang. Waktunya kok masih nggak tahu ini Tuhan, atau mungkin sudah sampai kehilangan harapan ya. Tapi di sini Daud itu menunggu waktu sekitar 15 tahun. Dia diurapi menjadi raja itu usia sekitar 30 tahun, tapi waktu dia ditemukan oleh Samuel dia masih sekitar 13 atau 15 tahun ya. Dia mukanya kemerah-merahan, jadi masih imut, masih sangat remaja gitu. Dan ketika dia menunggu ya, ketika Daud menunggu itu, ujian itu tidak lepas dari hidupnya. Ketika dia kemudian dikejar-kejar oleh Raja Saul. Bayangkan, kita itu dikejar-kejar oleh raja, orang nomor 1 di negeri itu. Dan dikejar-kejar sampai Daud itu menjadi merasa sebagai orang gila. Ya, dia dikejar terus selama hidupnya itu oleh Saul. Karena apa? Saul itu iri hati kepada Daud. Ya, ini salah satu contoh. Saul itu memelihara rasa iri hati kepada Daud karena apa? Seluruh rakyat di Israel ketika ada perang, Daud itu bisa membinasakan berlaksa-laksa gitu ya. Orang-orang tuh menyanyi, kalau Saul itu hanya beribu-ribu, Daud itu berlaksa-laksa. Timbullah rasa iri hati Raja Saul. Kemudian dia ingin melenyapkan Daud supaya Daud itu tidak diangkat menjadi raja, dikejarlah tuh terus. Coba kalau raja yang ngejar, ya kita anggap Pak Presiden ya, Pak Presiden itu memburu kita gitu ya. Pasti Pak Presiden itu kan punya aparat, punya seseorang yang dipercaya dimanapun itu pasti ada yang bisa menangkap Daud. Tapi Daud terus lari. Suatu ketika Daud itu dipertemukan oleh Tuhan dengan Saul di sebuah gua. Saat itu menemukan Saul tertidur. Sebelahnya ada senjata. Lalu teman Daud mengatakan, bunuh saja dia. Apakah yang dilakukan Daud? Apakah dia membunuh? Tidak. Dia menjaga hatinya. Dia mengatakan, aku tidak akan pernah menyentuh orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Betapapun jahatnya Saul saat itu, tetapi Daud sangat menghormati dia. Dia tidak akan menyentuh orang yang sudah diurapi Tuhan. Itu adalah salah satu cara ketika Daud menguji hatinya, menjaga hatinya. Harusnya dia kepahitan sama Saul. Harusnya dia marah besar sama Saul. Tetapi begitu di depan mata ada peluang untuk melenyapkan Saul, Daud tidak pernah melakukan itu. Saya sangat terkesan dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab sangat jelas, ini baru satu orang tokoh ya, yang kita bisa belajar bagaimana cara menjaga hati itu dengan baik dan benar. Karena apa? Daud itu
menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dia bisa menjaga hatinya dengan kontaminasi apapun di dalam hidupnya itu karena dia menempatkan Tuhan itu yang terutama di dalam hidupnya. Kalau Daud bisa melakukan itu, kita pun harusnya bisa melakukan. Karena apa? Masalah kita mungkin tidak sebesar yang dialami oleh Daud. Persoalan hidup kita mungkin tidak sebesar dengan orang lain yang sudah mengalami persoalan itu di dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar bagaimana kita supaya tidak menjadi hati, tidak menjadi kepahitan atas apapun pergumulan yang terjadi di dalam kita melalui Raja Daud. Amin ya saudara. Kita akan mengamini bagian ini ya. Kita akan belajar menjadi seperti Raja Daud. Tetap bersyukur seperti di gereja ujung bumi ini ya. Setiap hari itu memuji Tuhan. Tuhan itu disukakan loh. Jangan kira bahwa apa yang kita lakukan itu hanya sebuah habit yang sia-sia, tidak. No. Tuhan itu melihat hati kita. Ketika kita memuji Tuhan gitu ya, kita selalu bermasyur, worship leader, worship, praise and worship gitu ya. Tuhan selalu melihat hati kita. Seperti murid Tuhan ya Paulus waktu itu ketika dia di dalam penjara, dia hanya memuji Tuhan loh, tapi semuanya terlepas ya. Semua beban terlepas, semua masalah terlepas. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati kita. Nah, saya akan mengajak kepada kita untuk belajar bagaimana toh supaya hati kita ini terawat, terjaga dengan baik. Ini baru beberapa contoh saja ya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan bagaimana caranya kita itu membersihkan hati kita supaya tidak terkontaminasi dengan kehidupan saat ini yang sangat sulit, bahkan makin sulit. Saya mengamini bahwa ketika kehidupan kita ini makin sulit, saya percaya bahwa karena akhir zaman akan tiba ya, kita akan diangkat di awan-awan bersama dengan Tuhan. Kita akan berkumpul kembali kepada Bapa. Kenapa semakin sulit? Karena semuanya akan terjadi dan digenapi di dalam firman Tuhan ini. Nah, cara membersihkan hati yang baik, yang benar, kita akan belajar. Yang pertama adalah kita harus memberikan makanan yang baik, makanan yang the best, makanan yang tidak membuat sakit bagi jiwa kita, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita makan setiap hari. Karena apa? Karena firman adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran yang absolut di dunia ini selain firman Tuhan. Manusia bisa mengecewakan, teman bisa mengecewakan, saudara bisa mengecewakan, teman tidur mungkin bisa mengecewakan orang yang paling dekat dengan kita. Tapi firman Tuhan tidak pernah mengecewakan karena dia adalah kebenaran dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, saudara, saya akan membacakan bagian dari Ibrani 4 ayat 12. Mari kita simak ya. Ibrani 4 ayat 12. Di sana dikatakan, sebab firman Allah hidup. Saya ulangi. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sudah sangat jelas ya. Kalau kita itu membuat pertimbangan hati, ingin menyelesaikan sesuatu, mungkin kita tuh kadang dalam 2 sisi, ragu-ragu. Yang ini atau yang itu, jalan keluarnya yang ini atau yang itu, ya. Tapi firman Tuhan ini jelas mengatakan ketika firman Tuhan itu ya, firman Tuhan ini adalah sebuah senjata yang ampuh buat kita untuk menguji hati kita supaya tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain lagi. Tidak usah bingung lagi.
Tidak usah pusing lagi. Karena apa? Karena firman itu benar. Kalau ada masalah, udah ingat firman saja. Maka Bu Ana sering mengucapkan ya, download, artinya apa? Diucapkan terus, dibaca, diucapkan. Ketika ada masalah, diucapkan saja firmannya. Tidak perlu, mungkin ya, tidak perlu. Yohanes ini pasal sekian, ayat sekian berkata, tidak perlu. Tapi firmannya itu loh, kata-katanya itu loh. Karena itu kata-kata Tuhan harus kita ucapkan terus-menerus, karena itu senjata yang ampuh. Bahkan bisa memisahkan jiwa dan tubuh. Jiwa dan roh. Manusia mungkin hanya bisa membinasakan tubuh. Tetapi firman Tuhan ini bisa membangun jiwa kita dan roh kita. Supaya apa? Supaya tidak ada pertimbangan lain lagi. Pertimbangan hati kita itu adalah hanya pertimbangan dari firman Tuhan. Karena firman adalah ya dan amin. Jadi mari kita rawat hati kita. Bersihkan hati kita itu dengan makan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita nggak makan, satu hari saja kan mungkin lemes ya. Mungkin ada yang tidak biasa puasa. Jadi kalau nggak makan satu hari, satu malam itu pagi-pagi itu lemes gitu ya. Tapi mungkin kalau ada yang biasa puasa ya 3 hari ya nggak apa-apa, bisa puasa Esther. Seperti itu. Tapi mengapa makanan itu penting? Karena itu menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Ya, untuk yang sudah rajin membaca Alkitab, lanjutkan. Kalau yang masih bolong-bolong, ayo bertobat. Kita membacanya dengan rutin, tapi harus dilakukan. Kemudian bagaimana cara membersihkan hati yang kedua? Cara yang kedua, saya akan bacakan dari 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Begini firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jelas ya? Firman Tuhan ngajari kita supaya dalam bergaul itu, kita itu bisa berhikmat. Kita harus memilih siapa atau komunitas mana yang bisa kita pilih untuk kita selalu bersama-sama supaya saling membangun. Jadi cara merawat hati yang kedua adalah kita beradalah dalam komunitas yang membangun. Ya, seperti di KKS. Di KKS itu adalah salah satu contoh komunitas yang sangat membangun. Tiap hari Bu Ana itu mengajari kami untuk mengupas apa maksud firman. Jadi kami wajib membaca 2 pasal, kemudian 2 pasal itu setiap pagi Bu Ana itu setiap 3:30 atau jam 4 itu selalu menjelaskan kepada kami yang belum ngerti maksud firman itu apa. Itu adalah salah satu contoh komunitas yang membangun. Ya, komunitas yang membangun itu ya nggak haruslah yang gimana-gimana gitu ya. Tapi bahwa kita misalnya berteman dengan 1 atau 2 orang, kita juga harus pandai untuk memilih. Bukan berarti kita memilih-milih teman ya. Artinya begini, kalau ada teman yang mengarahkan kita untuk ke kedagingan terus, ke duniawi terus ya, kita mencoba untuk mengundurkan diri, tapi sambil berkata, Tuhan, aku berdoa untuk dia, ubahkan hatinya Tuhan, ubahkan hatinya. Tapi bukan kita ikut bercakap, berdiskusi sesuatu dengan orang tersebut. Nanti kemudian akan apa? Tersaring sendiri. Tapi kalau kita itu memilih komunitas yang baik, justru dalam komunitas itu kita akan saling menguatkan. Kita akan saling mengingatkan. Ya, karena komunitasnya itu membangun lebih-lebih ketika dalam komunitas yang paham akan firman Tuhan. Nah, saya percaya kita sudah dewasa semua ya. Kita bisa memilih mana yang teman membangun atau yang menjerumuskan, itu kita bisa memilih. Dan saatnya kita itu tegas. Aku kurang tidak perlu takut-takut dikatakan nanti nggak punya teman, sombong gitu ya. Kita harus tahu, kita harus smooth, kita harus tahu caranya untuk bagaimana cara kita itu mungkin mengundurkan diri sedikit dengan orang-orang yang
akan menjerumuskan kita untuk kita itu melanggar firman Tuhan. Kemarin di lapas Gedung Tani di Semarang, saya mencontohkan anak saya ya. Anak saya itu kan masih kecil, jadi dia itu masih namanya anak-anak itu kan perlu diarahkan, perlu dikasih tahu ya. Dia masih suka bingung kalau pulang. Bunda, temanku yang ini tuh ngomongnya gini, yang itu ngomongnya gitu. Adik gimana gitu. Kalau saya jawabnya, ya kamu nggak usah berteman dengan dia. Nanti anak saya pasti akan, berarti aku diajari untuk pilih-pilih teman gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua itu harus berhikmat juga. Saya sempat, ya udah kamu doakan ya gitu. Tapi di sisi lain saya juga harus mencari formula untuk menyampaikan. Saya harus mencari kalimat yang tepat untuk menyampaikan di keesokan harinya ya. Jadi kemudian saya mencoba ketika bersama mereka gitu ya, anak-anak saya gitu, saya mengatakan, kita itu kan tahu, kita sudah tahu firman. Anak-anak saya kan baca firmannya. Kita tahu firman, Tuhan maunya apa. Kalau sama teman yang suka jahilin, yang ngomongnya jahat, gini-gini, didoakan saja. Tapi ya tetap berteman, tapi nggak usah dekat-dekat gitu. Saya yakin Roh Kudus itu akan menuntun. Gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu itu, minta Roh Kudus itu terlibat dalam hidup kita. Pasti ada jalan keluar. Atau contohnya kemarin ya, kami KKS mau ada Natalan misalnya, ada yang khawatir nanti gimana dananya dan sebagainya, terus Bu Ana bilang gini, stop, Tuhan nanti yang akan mengatur semuanya ya. Karena apa? Kita harus melibatkan Roh Kudus dong dalam setiap apa yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah cara kedua ketika kita membersihkan hati kita supaya terjaga, berada dalam komunitas yang membangun. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ingin saya sampaikan, salah satu ayat yang ini sangat cukup populer juga ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Tuhan mengajari kita itu untuk mengucap syukur selalu dalam apa? Segala hal, segala keadaan. Nah, kalau tadi di depan waktu saya menyampaikan secara ilmu kedokteran ya, kalau hati itu kan, organ hati itu kan dirawat itu bisa dengan makanan yang baik, konsumsi yang baik, atau juga plus ya, bukan atau plus istirahat yang baik. Nah, saya mencoba untuk menggambarkan itu dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Ketika proses penciptaan ya, proses penciptaan seisi dunia ini, Tuhan itu kan menunjukkan kepada kita. Tuhan itu kan bekerja menciptakan seluruh isi alam semesta ini dalam waktu 6 hari. Dalam waktu 6 hari Tuhan menciptakan, Tuhan bekerja, meng-create gitu ya, menciptakan seluruh isi alam semesta ini selama 6 hari. Kemudian hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Itu dari sisi Tuhan ya. Nah, tapi tidak hanya cukup berhenti. Tapi ketika berhenti Tuhan memberkati seluruh ciptaannya yang di 6 hari itu. Tuhan berhenti dan memberkati. Nah, saya mencoba melihat dari sisi kita manusia sebagai ciptaannya. Kita melihat betapa Tuhan itu 6 hari itu menyediakan semuanya itu untuk siapa? Untuk kita. Karena kita adalah ciptaan yang istimewa. Sebab apa? Kita disebut serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini ciptaan yang teristimewa. Kita harus melihat itu. Dengan 6 hari Tuhan bekerja untuk kita. Tuhan tidak cukup menciptakan, tapi juga memberkati. Nah, kita sebagai manusia itu, bagaimana kita melihat 6 hari yang Tuhan menciptakan itu? Harusnya apa? Kita itu tidak ikut berhenti saja. Tapi Tuhan kan mengajari kita untuk beristirahat, menguduskan hari Sabat. Jadi hari ke-7 itu kita itu supaya ingat Tuhan. Tuhan sudah menciptakan 6 hari lamanya dan memberkati, ya kita harus mengingat Tuhan, kita harus bersyukur, beribadah kepada Tuhan, tapi juga kita harus ingat bahwa semuanya itu untuk kita, teristimewa untuk manusia. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur. Jadi kenapa menjaga hati itu perlu untuk mengucap syukur?
Karena apapun yang tersedia, apapun yang jalan hidup kita itu, semuanya yang sudah taruh di dalam hidup kita itu adalah karena Tuhan. Kita wajib untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Ya, jangan pernah malas untuk mengucap syukur walaupun kita itu sedang susah, sedang terjatuh. Kita nggak boleh malas untuk mengucap syukur. Jadi kalau bangun tidur, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas hidup kami seperti Engkau telah mengajari kami untuk mengucap syukur di dalam segala di dalam keadaan. Dengan kita menyampaikan itu ya, secara mulut dikatakan iblis itu ikut mendengar. Dia akan pergi dari hidup kita. Karena ketika firman diperkatakan, iblis ikut mendengar dan pergi dari kita. Tapi ketika firman itu tidak pernah kita ucapkan, ya sudah, kita hidup dalam bayang-bayang roh yang selalu merongrong kehidupan kita. Itu ya saudara. Ini adalah bagian yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita itu bisa menjaga hati kita, supaya kita itu bisa berkenan di hadapan Tuhan, bisa menyukakan hati Tuhan, dan hidup kita itu finish strong. Sampai akhir kita tetap bersama berjalan dengan Tuhan. Hati kita terjaga, tidak terkontaminasi oleh apapun keadaan di dunia ini. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk Engkau yang telah mengingatkan kepada kami supaya kami tetap menjaga hati kami, agar kami tetap mengutamakan, memandang Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, betapapun sulitnya keadaan kami, betapapun buruknya, beratnya hidup ini ya Tuhan. Namun kami punya Allah yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, memberikan kekuatan kepada kami supaya hati kami tetap terjaga bersama dengan Engkau sampai Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk bangkit berdiri. Nyanyikan satu lagu terakhir tadi, refnya saja, dan saya tutup dengan doa berkat. Kekasih-kekasih Kristus, terus fokuslah dengan firman, terus isi hatimu dengan firman, terus berjalan dengan Roh Kudus, dan apapun yang Tuhan firmankan akan terjadi di dalam hidupmu. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia apapun yang difirmankannya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan dibuat berhasil. Bahkan Allah akan memerintahkan berkat itu datang kepadamu, dan bahkan berkat itu akan menggulung datang kepadamu, terus mencari engkau. Engkau diberkati menjadi kepala bukan ekor, semakin naik bukan turun. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.